Baik, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Nadab Mansula. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Teologi SOE yang ada di NTT di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, saya melayani saat ini di Yayasan Mercy Indonesia sebagai ambasador dan juga sebagai IT Project Manager. Jadi bersyukur Tuhan pakai saya untuk perpanjangan tangan untuk melayani orang-orang yang ada di daerah khususnya di bagian TTS Timur Tengah Selatan dan juga Sumba. Saya juga melayani di gereja pelayanan penyembahan karismatik GPPK yang ada di Pulau Bali di gereja Balik Impact Center, dan bersyukur semua yang Tuhan percayakan bagi saya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya juga uh, uh, pelayanan atau menjadi announcer di Radio Mercy Indonesia, masih satu PT juga dengan Yayasan Mercy Indonesia di Radio Mercy FM SOE. Nah, sebelum saya mengenal dan menerima Tuhan secara pribadi dalam hidup, saya lahir juga dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang sangat sederhana, dari kampung yang uh, waktu zaman dahulu belum ada listrik sama sekali, dan saat ini juga sudah ada listrik, dan bersyukur semua terjadi karena anugerah Tuhan. Dan saya adalah anak tunggal, anak satu-satunya di keluarga saya, dan bersyukur uh, saya masih ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Dan saya juga lahir dari keluarga yang sebagian keluarga yang masih mempercayai hal-hal mistis atau sinkretisme, ada penyembahan-penyembahan yang kita biasa orang NTT bilang suanggi, atau ilmu-ilmu yang itu biasanya menjurus kepada kegelapan. Dan saya mengenal itu sejak dari SMP, dan saya sebelum SMP juga saya sudah SD. Saya karena mungkin lahir dari keluarga broken home, dan kenakalan saya mulai pada waktu masih SD. Saya sudah belajar untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan masih SD pun saya sudah pernah menindik telinga saya, pernah juga uh, mengisap rokok, dan juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Hingga terbawa sampai dengan SMP, ya akhirnya saya terpengaruh juga dengan ada kakak sepupu saya. Kami sering melakukan juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan biasanya kita pakai obat-obatan yang itu untuk ilmu kebal. Jadi suka cari masalah, kami suka berkelahi, senang berkelahi, ajak orang untuk berkelahi. Bahkan saya sering merampok, ya, merampok dan juga mencuri pada waktu itu. Jadi pernah saya merampok juga salah satu kios atau toko di pesantren yang ada di Kupang Barat, yaitu di Batak T. Dan itu pun tidak sempat ketahuan. Bahkan dulu sempat juga menonton hal-hal yang tidak senonoh. Contohnya film-film porno dan juga hal-hal lainnya yang tidak senonoh. Dan akhirnya pada waktu SMP juga, kalau tidak salah SMP kelas 3, saya pernah dipenjara oleh bapak sambung saya karena mencuri dan merampok. Jadi saya pernah dipenjara waktu SMP, dan mungkin selama 3 atau 4 hari saya di penjara. Semua itu karena kesalahan-kesalahan yang saya buat, yaitu merampok, mencuri, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan banyak orang. Dan akhirnya tidak berhenti sampai di situ, singkat cerita, akhirnya saya terbawa sampai dengan SMA. Saya sudah mengenal lebih keras lagi kenakalan di kota dengan menggunakan narkoba sejenis ekstasi dan juga sabu-sabu, yang itu dibawa oleh salah satu kenalan dan juga kakak saya dari Bali, sehingga saya terjerumus ke dalam narkoba. Nah, Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih, dan saya sempat berpikir bahwa mungkin saya tidak akan jadi orang, saya mungkin akan jadi orang yang mungkin jahat, atau orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan.
Bahkan banyak keluarga yang mengklaim saya anak haram lah, saya tidak punya bapak lah, saya mungkin tidak akan berhasil, saya akan menjadi orang yang gagal dalam hidup saya. Bahkan saya akan mungkin tidak berhasil dalam pendidikan atau dalam segala hal. Itu ada sebagian keluarga juga yang mencap saya seperti itu. Tapi saya tidak mengerti juga dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya singkat cerita terbawa sampai dengan SMA. Kenakalan tidak berhenti sampai di situ. Saya harus pukul lagi om sepupu, ada sepupu dari mama, yaitu masih om sepupu saya, dan akhirnya saya dikejar, cari-cari polisi, dan akhirnya saya lari ke Bali pada tahun 2012-13 kalau tidak salah. Dan sampai di sana pun hidup saya semakin kacau, saya semakin hidup dalam kegelapan, hidup dalam dunia yang begitu kelam, dan saya juga mengenal lagi dunia malam di sana, diskotik dan kafe-kafe, dan saya berpikir bahwa mungkin hidup saya akan berakhir dengan kehidupan yang nyaris seperti ini dan tidak menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya juga uh, melakukan itu terus-menerus dalam kehidupan saya. Hingga satu saat saya dikirim ke Manado untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu di YWM, Youth Mission, atau Sekolah Yayasan Wahana Anak Muda Indonesia. Dan berawal dari sanalah saya dibentuk, saya dipoles, saya didaur ulang lagi dari hidup yang rusak menjadi hidup yang lebih baik. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Saya terus meninggalkan Tuhan dan saya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan seringkali saya menyakiti hati Tuhan lewat orang-orang yang ada sekeliling saya. Akhirnya saya merantau lagi ke NTB, saya merantau ke sana kemari, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saya bekerja juga, tapi tidak punya apa-apa, tidak punya uang sama sekali, uang pakai untuk minum keras, uang pakai untuk menggunakan narkoba dan lain-lain, bahkan melakukan hal-hal yang lebih kejam daripada itu. Pada akhirnya tahun 2016 akhir, saya menghubungi salah satu staf dan juga sekaligus om saya, yaitu Pak Yosafat Mansula. Saya mau sekolah pendeta, saya mau melayani Tuhan. Itu pada bulan November 2016 pada waktu itu. Jadi om saya mengatakan, kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu mau sekolah pendeta, datang di SOE. Dan pada saat itu juga setelah 2016 berakhir, 2017 awal bulan kalau tidak salah Januari, saya berangkat ke SOE, ke TTS, dan saya memulai kehidupan yang baru di situ. Dan di situ pun saya masih hidup dalam kepahitan, saya masih hidup dalam kemarahan, dan seiring berjalannya waktu, perkuliahan berjalan, dan saya terus dibentuk, saya terus diproses di asrama, di kampus, terus menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan pada saat saya berada di Sekolah Tinggi Teologi Soe di STT, saya berjumpa juga dengan Bapak Samuel, dan waktu itu saya didoakan untuk melepaskan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan kepada Bapak saya, Bapak kandung saya, dan juga untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, bahkan untuk orang-orang yang pernah saya menyakiti hati mereka. Dan disitulah saya mengalami pemulihan, perjumpaan yang betul-betul dengan Tuhan, dan saya mengalami Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga pada akhirnya saya terus belajar di STT SOE, dan saya terus diisi dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saya juga didukung, disupport oleh dosen-dosen, staf, dan juga kepala asrama yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya sebelum saya menyelesaikan studi saya di STT SOE, sebelum saya wisuda, saya bersyukur Tuhan sudah pakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat seorang penyiar, yaitu di Yayasan Mercy Indonesia di Radio Mercy FM SOE. Dan itu suatu kesempatan yang Tuhan buat bagi saya, bahwa saya sudah melepaskan pengampunan dan berkat yang saya dapat dari Tuhan, Tuhan lakukan dengan cara seperti itu. Akhirnya saya menyelesaikan studi saya, kuliah saya pada tahun lalu, bulan Januari tanggal 20. Dan setelah dari situ juga Tuhan terus pakai saya. Tuhan bawa saya
untuk bergabung dengan Yayasan Mercy Indonesia untuk melayani kami beberapa program yang kami lakukan di yayasan, pembangunan beda gereja, bahkan bantuan kegiatan sosial lainnya. Dan saya bersyukur bahwa semua itu terjadi bukan karena kuat dan hebat saya, semua itu terjadi bukan karena kemampuan saya, semua itu terjadi bukan karena pengetahuan yang saya dapat dari uh, kampus di mana saya dibentuk, tapi semua terjadi semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi saya. Dan sampai dengan saat ini saya bersyukur banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, kerjaan, pelayanan, bahkan terobosan-terobosan baru yang Tuhan kerjakan bagi saya, itu semua karena uh, Tuhan baik dan semua karena anugerah Tuhan bagi saya, karena saya sudah melakukan hal-hal yang itu sudah melepaskan pengampunan, saya sudah belajar mengampuni orang-orang yang bahkan saya sakiti dan orang-orang yang menyakiti saya pada masa lalu saya, dan saya bersyukur saya masih ada dan saya melayani Tuhan dengan sampai dengan saat ini, semua karena perkenanan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi saya. Di Bapak Ibu mungkin ini sedikit kesaksian dan juga sharing dari saya bagaimana Tuhan pakai hidup saya sampai dengan waktu mulai dari saya ada di tengah-tengah keluarga sampai dengan saat ini, semua karena Tuhan. Dan saya berharap biarlah kesaksian saya dan juga apa yang saya bagikan, saya seringkan, ini boleh menjadi berkat bagi saya. Dan satu hal yang saya minta, tetap dukung saya dalam doa, dukung saya dalam pelayanan saya, biar saya terus menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan yang ada di Yayasan Mercy Indonesia, bahkan pelayanan-pelayanan lain yang saya lakukan, dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Mic-nya belum on, Bapak. Puji Tuhan. Kalau saja kita tahu latar belakang kehidupan Anda, mungkin Anda nggak diterima di STTSOE. Puji Tuhan. Justru STTSOE menjadi wadah, menjadi bengkel untuk menampung, untuk mendidik, dan untuk melatih orang-orang percaya yang keliru jalan, yang hidupnya dibuat sembarangan, lalu dibuang-buang, diri sendiri dibuang-buang, buang diri, tapi Tuhan ambil. Dan satu hal yang kita rindu untuk tahu, kenapa Anda memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Bisa dijawab? Saya memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan karena memang sebelum saya mengenal Tuhan, saya sempat berpikir kalau saya tidak bertobat, saya tidak berubah dari kehidupan lama saya mengingat kembali sebagian keluarga yang mengatakan bahwa kalau saya tidak berubah, saya tidak kembali ke jalan yang benar, maka kehidupan saya akan lebih hancur daripada itu. Dan saya juga mungkin ini cara Tuhan, jalan Tuhan bagi saya, supaya saya bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Baik. Nah, tugas Anda selain jadi penyiar dan sebagai ambasador untuk grup The Mercy, Radio Mercy, juga supaya Anda bisa membawa, mencari domba-domba Tuhan yang hidupnya seperti Anda, dengan background seperti itu, untuk mereka dari kambing bisa dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi domba-domba yang hidupnya sesuai dengan yang diperkenan oleh Tuhan. Begitu ya, Mr. Nadab? Amin, Bapak. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya sapa selamat malam
Selamat Paskah dan selamat untuk menikmati hidup berkemenangan di dalam Kristus. Judul perenungan kita pada malam hari ini adalah Tahun Baru 2023 dengan paradigma baru seri ke-6. Sub tema yaitu kenyataan hilang, sirna, bahkan diubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang ada menjadi tidak ada. Dan dari yang tidak ada menjadi yang ada. Karena firman Tuhan. Seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh. Dan kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lalu disebutkan siapa ke-12 murid itu dan disambung dengan ayat yang ke-6. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Malam hari ini kita sudah mendengar kesaksian Saudara Nadab yang sangat indah. Di mana Tuhan Yesus memanggil dia untuk boleh menjadi muridnya. Dan untuk menjadi muridnya harus mengalami diri sendiri. Satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, perlu diberi kuasa. Untuk apa kuasa ini? Untuk bisa mengendalikan diri sendiri, untuk bisa supaya diri sendiri ini tahu diri, mau tahu diri, untuk bisa membawakan diri dengan baik. Itu kita perlu kuasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu, untuk mengusir kelemahan-kelemahan, melenyapkan kelemahan-kelemahan, bukan orang lain, diri sendiri. Itu sebabnya kita perlu untuk minta kuasa Tuhan. Ketika kita mendoakan orang, apabila kita sendiri sudah dilepaskan, dibebaskan dari roh-roh dan kelemahan. Kelemahan apapun juga penting. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Itu pentingnya dan indah. Pada malam hari ini, kita bisa mendengar bagaimana Saudara Nadab dilepaskan dari kepahitan yang ada di dalam hidupnya. Kalau dulu dia tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti dia, dia bisa mengampuni. Dan dia bisa juga untuk minta ampun kepada orang-orang yang suka dia sakiti. Nah, ini yang namanya satu hal yang jarang dan sulit untuk dilakukan
oleh manusia, yaitu untuk meminta maaf, meminta ampun, bahkan minta untuk diampuni, dan juga untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pentingnya kita sebagai orang percaya yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kita harus pergi untuk memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Lalu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu ayat yang ke-8. Satu hal, saudaraku yang kekasih. Paskah itu berarti satu hal. Kita memiliki Kristus Yesus sebagai juru selamat hidup kita yang dulunya 2023 tahun yang lalu lahir sebagai bayi di kandang di Bethlehem. Setelah itu, apa yang terjadi? Waktu dia lahir, dia disembah oleh 3 orang Majus, yaitu raja-raja dari timur. Dan mereka mempersembahkan kemenyan, mur, dan emas, saudaraku. Wow, bayi. Dan ketika dia besar, dewasa, hanya berbuat untuk kebaikan, menolong dan menolong, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Anak Yairus, juga yang namanya saudara Maria dan Marta, Lazarus, hanya kebaikan. Lalu manusia tidak bisa, tidak mau menerima dia. Dia ditangkap dan dia harus dibunuh. Disalib. Untuk apa? Untuk menebus dosa Anda dan saya, bahkan dosa dunia. Di mana kita bisa tahu? Firman Tuhan berkata. Dan karena ayat-ayat ini ditulis bukan hanya oleh satu orang, tapi begitu banyak orang dari background latar belakang yang berbeda, tapi menulis hal yang sama. Akan datang juru selamat manusia. Dan dialah yang akan menebus dosa-dosa manusia di seluruh muka bumi. Dia disalibkan, mati, tapi pada hari yang ketika dia bangkit, lalu hidup, dia hidup supaya Anda dan saya yang rohaninya mati, sama seperti saudara Nadab, Kristen, tapi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Hidup di dalam kegelapan. Datang kepada Tuhan Yesus, mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan terima. Dan Tuhan ubahkan hidupnya. Dari dulu yang tidak berguna, diri sendiri, merasa tidak berguna buat orang lain. Tuhan ubahkan untuk boleh menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Dan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua melalui kesaksiannya. Haleluya. Tuhan Yesus hidup supaya Anda dan saya hidup, saudaraku. Apanya yang hidup? Yang hidup adalah hal-hal yang mati. Manusia tanpa roh Tuhan mati, saudaraku. Itu sebabnya Kristus Yesus, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Kristiani, beda. Beda di mana? Semua
Banyak orang-orang terkenal di dunia ini, saudara-saudaraku. Raja-raja yang terkenal, bangsawan-bangsawan yang terkenal, bahkan pemimpin-pemimpin dunia yang sangat terkenal mati. Mereka punya kuburan. Dan mereka dikuburkan di kuburan mereka. Tapi Tuhan Yesus Kristus kita, kuburnya kosong. Haleluya. Karena apa? Dia mengalahkan maut. Untuk itu, kita sebagai orang percaya memiliki iman bahwa Tuhan kita beda dengan siapapun juga di muka bumi ini, karena dia bangkit supaya Anda dan saya yang percaya kepada Kristus dan menerima dia sebagai juru selamat hidupnya juga akan mengalami kebangkitan. Kapan? Ketika kita mati, kita tidak hanya dikuburkan tubuh kita, tapi roh kita akan langsung masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Ini artinya Paskah. Dia lahir, Tuhan Yesus mati, tapi bangkit kembali, lalu dia naik ke surga. Dan nanti pada waktunya dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya. Haleluya. Itu sebabnya Anda dan saya sebagai orang percaya hidup di dunia ini sama seperti manusia-manusia yang lain di muka bumi ini. Penuh dengan ancaman, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan. Sama. Juga banyak masalah-masalah dalam kehidupan. Tapi bersama dengan Kristus, kita jalani hidup ini. Semua kesulitan, ancaman, tantangan, hambatan, rintangan, Tuhanlah yang singkirkan. Supaya apa? Supaya Anda dan saya boleh memiliki selain juru selamat adalah sahabat yang terbaik. Ada apa-apa? Kita tanya, kita minta tolong, kita panggil dia. Tolong Tuhan Yesus. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang lainnya. Kubur kosong itu mengingatkan, saudaraku, satu hal. Jangan sampai mulut kita, kalau kita buka, baunya seperti kuburan, saudaraku. Betul. Mulut kita ini kalau kita buka, baunya itu nggak enak, saudara. Nggak tahu kenapa. Ada yang tidak begitu enak, ada yang lumayan enak. Kalau habis, mungkin minum anggur. Buka mulut, baunya anggur. Tapi pada umumnya, semua manusia di muka bumi ini, kalau buka mulut, baunya tidak enak. Itu sebabnya Tuhan Yesus kuburnya kosong. Kita mulutnya ini terbuka, bau seperti bau kuburan, tidak enak, bau mayat. Ya, betul. Apalagi kalau kita sakit tenggorokan, baunya sangat tidak enak. Kita diingatkan satu hal. Jangan sampai mulut kita ini yang sudah percaya sama Tuhan Yesus dan diberi kuasa, Roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Ketika kita mengeluarkan kata-kata, kata-kata kita harus kata-kata yang bermakna. Kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata bukan kata-kata omong kosong, tapi kata-kata yang berbobot, yang bermakna. Haleluya.
ada gunanya. Itu sebabnya mulut kita yang dulunya bau, sekarang dirubah oleh darah Kristus di atas kayu salib. Seharusnya Anda dan saya itu mengalami perubahan, yaitu tidak lagi lidah, bibir, kerongkongan, mulut kita dipakai untuk yang bau. Bau tidak enak. Yang keluar dari mulut kita harus bau yang sedap. Haleluya. Apa yang keluar dari mulut kita? Firman Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen harus makan firman Tuhan. Minum darahnya Kristus. Supaya apa? Diri sendiri sehat untuk menyehatkan orang lain. Diri sendiri diberkati untuk memberkati orang lain. Diri sendiri disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Tuhan bilang bangkitkan orang mati. Dulu Nadab rohnya mati. Sekarang rohnya Nadab hidup. Buktinya dia hidup untuk kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Ini yang namanya kuasa Paskah. Haleluya. Nah, satu hal yang Anda dan saya harus latih. Satu kata. Taat. Tanpa ketaatan, kita akan kembali lagi, kata Rasul Petrus, seperti babi yang kembali ke kubangan. Kita tidak boleh seperti itu. Sekali kita sudah ditarik keluar dari lumpur dosa, kita sudah dibasuh dengan darah Yesus yang mahal pada waktu Paskah, pada waktu kita terima keselamatan, pada waktu kita minta ampun dan mau bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai kita kembali jatuh lagi ke dalam lumpur dosa. Ini satu peringatan buat Anda dan saya juga. Untuk itu kita harus melatih diri, saudaraku. Ini yang namanya paradigma. Konsep yang mantap. Kacamata dari Allah yang ilahi. Supaya kita ini yang bau, Tuhan ubahkan kenyataannya. Memang bau. Tapi ternyata Tuhan bisa ubahkan menjadi baunya bukan bau yang busuk, tapi bau wangi. Mulut yang dulunya suka berbohong, suka omong kosong, Tuhan ubahkan keluar dari mulut yang sama, bau yang harum, yaitu kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun iman, kata-kata yang menghibur dan menyembuhkan. Saat kita berdoa untuk orang lain. Tadi Pak Nadab bilang ada kesempatan waktu saya datang di STTSOE, saya tidak mengenal akan yang namanya Saudara Nadab ini siapa, backgroundnya seperti apa, belum pernah tahu. Baru malam hari ini tahu. Ternyata mantan perampok. Untung saya waktu di sana nggak dirampok, saudara-saudara. Haleluya. Sudah berubah. Dulu penjara. Suka mencuri. Tapi karena kuasa Paskah, sekarang mau mencari para pencuri untuk dibawa pulang ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Ini yang namanya satu perubahan.
satu damai sejahtera sukacita. Kalau dulu orang tua saudara Nadab pasti pusing. Punya anak tunggal satu-satunya pencuri, perampok. Aduh, bagaimana seluruh keluarga famili malu. Tapi sekarang Tuhan ubahkan. Orang tua juga seluruh famili bangga. Karena apa? Oh, yang namanya Nadab sudah Tuhan ubahkan. Dan dia mau berubah. Dia mau belajar untuk taat. Taat akan apa? Taat akan firman Tuhan. Ini yang disebutkan. Kenyataan bahwa seseorang ini pernah hidup di dalam lumpur dosa. Orang yang sama. Tapi oleh firman Tuhan, sirna, hilang, lenyap hal-hal yang bau, yang najis, yang kotor, yang jelek. Dirubah menjadi manusia yang memiliki sifat ilahi, yaitu sifat-sifat Kristus sendiri. Kapan? Oh, saudaraku, ini yang kita harus pegang. Pada malam hari ini, saya mau membacakan akan satu firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kebanyakan orang-orangnya itu berpendidikan, kaya karena mereka adalah pedagang. Karena Korintus adalah kota pelabuhan, saudara-saudaraku. Sama seperti kalau di negara kita, Jakarta, dengan Tanjung Prioknya, lalu Medan dengan Belawannya, Surabaya dengan Tanjung Peraknya, dan lain-lain tempat seperti Semarang, Tanjung Perak, Tanjung Mas. Wah, orang-orangnya pedagang. Mereka sangat pandai. Dan mereka, di lingkungan mereka, itu mereka suka saling apa? Merasa diri lebih dari yang lain. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka harus mengalami satu hal, yaitu 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada apa? Kemenangan. Ada kebebasan. Dahulu, saudara Nadab dan kita semua suka berbuat dosa, suka berbohong, lalu diikat oleh apa? Belenggu dosa. Hal-hal yang jahat membelenggu kita. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini, sebab Tuhan adalah roh, Tuhan Yesus adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kemenangan. Ini bedanya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang menerima kuasa yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Haleluya. Kita dibebaskan untuk membebaskan orang-orang lain. Kita dimenangkan untuk memenangkan orang-orang lain. Kita dimerdekakan untuk memerdekakan orang-orang lain. Ini yang namanya Paskah. Dia bangkit. Dia balik naik ke surga pada 40 hari sesudah dia bangkit. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Haleluya. Itu janjinya. Yaitu yang namanya Imam
Mahdi. Isa Al-Masih akan balik kembali sebagai Imam Mahdi. Hakim di atas segala hakim. Raja di atas segala raja untuk menghakimi dunia ini. Lalu Anda dan saya orang percaya dibangkitkan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Kristus menghakimi orang-orang di dunia ini. Ingat saudaraku, ini status Anda dan saya. Makanya kita harus tidak boleh hidup sembarangan dan sembrono selama kita hidup di muka bumi ini. Kita harus hidup, hukumnya wajib. Kata firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia harus hidup sama seperti ketika Kristus hidup di muka bumi ini. Kristus baik, Anda dan saya harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Ini yang penting, saudaraku. Kebaikan. Ada buah-buah kebaikan. Buah keadilan. Buah yang ketiga, kebenaran. Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang benar. Dan orang yang benar pasti baik. Pasti adil. Hidupnya pasti beres. Seperti saudara Nadab dibereskan oleh Tuhan. Diberdekakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya roh Kristus, roh kudus dicurahkan di dalam hidup Anda dan saya. Beda. Sama manusianya. Tapi dipimpin oleh roh Allah. Barang siapa, semua manusia yang mau dipimpin oleh roh Allah, predikatnya anak-anak Allah. Roma 8:14. Beda. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Allah ada di sorga. Berarti Anda dan saya adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Kenapa? Anaknya pemilik sorga. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 tulis seperti ini. Dan kita, Anda dan saya semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Di ayat-ayat sebelumnya, ketika Nabi Musa turun dari gunung Horeb, membawa 10 tintah perintah Tauratnya Tuhan. Mukanya bersinar. Orang-orang Israel tidak tahan untuk melihat mukanya Musa. Dia harus bicara dengan orang-orang Israel dengan memakai selubung, tudung, dikasih kain. Apa selubung itu? Buat Anda dan saya, selubung itu adalah semua kelemahan, kekurangan, hal-hal yang sifatnya munafik harus pergi. Tidak ada lagi kemunafikan. Tidak ada lagi kelemahan. Mukanya bersinar. Anda dan saya kalau ada roh Tuhan, mukanya itu bersinar, saudaraku. Haleluya. Kenapa? Penuh damai, sejahtera, sukacita. Kapan? Setiap hari. Itu yang membedakan. Kaum Kristiani kalau mukanya tidak bersinar, dia tidak ada roh Tuhan. Karena kalau ada roh Tuhan itu adalah sinar, terang, nur, cahaya ilahi. Itu ada ditulis di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, Isa Al-Masih Putra Maryam, nur ilahi. Kalimatullah. Kalimatnya Allah. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan.
Disambung, dan karena kemuliaan kita datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan Yesus penuh kasih. Anda dan saya harus penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan pengampunan. Anda dan saya harus penuh dengan pengampunan. Inilah yang disebut kemuliaan yang semakin besar. Sukacita yang semakin besar. Karena apa? Paskah selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu apa? Daging kita mati, roh kita hidup, menyala-nyala untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, menyaksikan kasih dan kuasa Kristus. Melalui apa? Perbuatan kita sehari-hari. Selamat Paskah. Selamat menikmati hidup berkemenangan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.